Kukira kau hidup seperti gelandangan, dari mana kau pinjam uang? Suara pria itu terdengar dingin. Mereka berada di depan sebuah pusat perbelanjaan mewah. Wajahnya kuyu, pakaiannya kusut. Pria itu benar-benar berbeda dari 5 tahun yang lalu. Namun, wanita yang berdiri di hadapannya sama sekali tidak bergeming. "Oh, Mas Santoso? Sudah lama sekali, ya." Suaranya terdengar tenang. Pada saat itu, sebuah mobil Alphard hitam meluncur mulus ke arah mereka. Pintu terbuka dan seorang asisten pribadi turun. "Ibu Direktur, mobil sudah siap." Wajah pria itu, Santoso, langsung pucat pasi. 5 tahun lalu, pria inilah yang telah mengusir istrinya yang sudah menemaninya selama 30 tahun. "Aku bosan hidup dengan wanita tua sepertimu," katanya waktu itu. "Tapi sekarang, siapa yang sedang berlutut memohon?" Kisah ini semoga bisa menjadi teman yang menguatkan di sisi Anda. Dapatkan cerita-cerita baru setiap hari dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Cerita dimulai 5 tahun yang lalu, pada musim semi tahun 2020. Di sebuah kompleks apartemen di pinggiran Jakarta, Dewi bangun pagi-pagi sekali. Di luar jendela, bunga bugenvil bermekaran dengan indahnya, hari yang cerah di musim kemarau. Dewi melangkah ke dapur. Meskipun usianya sudah lebih dari 50 tahun, bangun subuh sudah menjadi kebiasaannya. Selama 26 tahun pernikahannya, ia selalu bangun pada jam yang sama untuk menanak nasi, membuat sayur, dan menyiapkan lauk. Suara pisau di atas talenan berirama dengan lincah. Tangan Dewi bergerak cepat. Waktu panjang yang dihabiskannya di dapur telah terukir di ujung jemarinya. Suaminya, Santoso, memiliki sebuah perusahaan desain interior. Awalnya, itu hanyalah sebuah kantor kecil dengan 2 orang karyawan. Saat itu, Dewi yang mengurus administrasi, membersihkan kantor, bahkan membuatkan kopi untuk tamu. Ada banyak malam di mana ia terjaga hingga larut untuk merapikan dokumen perusahaan. Mereka bertahan seperti itu selama 10 tahun. Perusahaan mulai berkembang pesat sekitar 5 tahun setelahnya. Bisnisnya meroket setelah memenangkan proyek interior untuk sebuah kompleks apartemen besar. Karyawannya bertambah menjadi lebih dari 20 orang, dan kantornya pindah ke kawasan Kuningan. Barulah saat itu Dewi berhenti dari pekerjaannya di kantor. Suaminya yang memintanya, "Sekarang kamu istirahat saja di rumah." "Tidak enak dilihat karyawan," kata Santoso suatu hari dengan nada ketus. Walaupun kata-kata itu sedikit menyakitkan, Dewi hanya tersenyum. Ia bahagia melihat suaminya sukses. Ia bangga mendengar suaminya dipanggil Pak Bos. Putri mereka, Citra, telah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan IT. Ia tinggal sendiri di sebuah kos di Jakarta. Karena sibuk, mereka jarang bertemu, tetapi mereka selalu menelepon setidaknya seminggu sekali. Hari-hari Dewi sederhana. Menyiapkan sarapan untuk suami, membersihkan rumah dan mencuci baju di siang hari, lalu memasak makan malam. Sesekali ia pergi mendaki gunung bersama teman-temannya atau berbelanja di pasar. Kehidupan seorang ibu rumah tangga biasa. Namun, entah sejak kapan, sikap suaminya mulai berubah. Dulu, setiap pulang kerja, ia selalu bertanya, "Makan apa kita hari ini?" Tapi belakangan, ia langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Waktu untuk menonton TV bersama pun hilang. Suaminya kini selalu sibuk dengan ponselnya. Dewi tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira suaminya hanya sibuk dengan pekerjaan. Hari itu pun sama. Dewi dengan telaten menyiapkan meja makan dan menunggu suaminya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pintu depan terbuka. Dewi menyambut suaminya dengan gembira. "Sudah pulang, Mas? Hari ini aku masak gulai ayam kesukaanmu." Tetapi, Santoso melepas sepatunya tanpa menjawab. Ponsel tergenggam di tangannya. Ia berjalan ke ruang tengah sambil terus menatap layar. Dewi mencoba bicara lagi, "Ayo makan, sebelum dingin." "Iya," jawab Santoso singkat. Hanya itu. Bahkan saat duduk di meja makan, Santoso tidak meletakkan ponselnya. Meskipun Dewi mengambilkan nasi dan menyajikan gulai, ia tidak sekalipun mengangkat kepalanya. Dulu tidak seperti ini, batin Dewi sambil menelan rasa pahit dan makan dalam diam.
Gulai ayamnya sangat lezat, tapi ia kehilangan selera. Keesokan paginya, Dewi sedang memasak soto ayam. Aroma kaldu yang mendidih menyebar di seluruh dapur. Sambil mencicipi kuahnya dengan sendok, ia bergumam pada dirinya sendiri. Memang racikanku tidak pernah gagal. Ia tersenyum sendiri. Resep ini adalah warisan dari ibu mertuanya. Saat membuka laci dapur, sebuah buku catatan tua menarik perhatiannya. Sampulnya sudah menguning dan usang. Itu adalah peninggalan ibu mertuanya sebelum meninggal. Dewi teringat suara ibu mertuanya. "Nuk, ini simpan baik-baik. Semua resep rahasia keluarga kita ada di sini." Dewi mengeluarkan buku itu dan membacanya sejenak. Tulisan tangan ibu mertuanya yang sedikit miring terlihat jelas. Soto ayam, rendang, gulai. Setiap resep ditulis dengan penuh ketelatenan. Ia meletakkan kembali buku itu ke laci dan menyiapkan sarapan. Santoso duduk di meja makan. Sambil menyajikan soto, Dewi bertanya, "Hari ini pulang malam lagi?" "Nggak tahu." "Lagi sibuk," jawab Santoso sekenanya. Setelah makan beberapa suap, ia memeriksa ponselnya. Tiba-tiba, ia berdiri. "Aku berangkat dulu." Dewi terkejut. "Loh, kok cepat sekali? Nasinya kan belum habis." "Nggak lapar," kata Santoso sambil berjalan ke pintu. Hanya itu yang ia katakan sebelum pintu tertutup. Dewi menatap mangkuk nasi yang masih tersisa separuh. Dulu, suaminya tidak pernah menyisakan sebutir nasi pun, hatinya terasa hampa. Sambil menghela napas, ia membersihkan meja makan. Tiba-tiba, ia melihat jas suaminya tergantung di sofa. Jas yang dipakai kemarin. Ia mengambilnya untuk dibawa ke penatu. Saat itulah, aroma aneh menyentuh hidungnya. Aroma parfum. Dewi mendekatkan jas itu ke hidungnya. Jelas sekali. Ia sendiri tidak pernah memakai parfum. Ini adalah aroma parfum wanita yang manis dan kuat. Tangannya berhenti bergerak. Jantungnya serasa jatuh. Tidak mungkin, kan? Dewi menggelengkan kepala, mencoba menenangkan dirinya. Tapi hatinya terasa berat. Di atas meja, mangkuk nasi sisa suaminya masih tergeletak. Dewi menatapnya lama. Firasat buruk mulai menyelinap ke dalam hatinya. Beberapa hari berlalu. Suaminya pulang semakin malam. Pukul 8 menjadi pukul 9, dan pukul 9 menjadi pukul 10. Terkadang, ia baru pulang lewat tengah malam. Dewi memberanikan diri bertanya, "Kenapa akhir-akhir ini pulang malam terus, Mas?" Jawaban Santoso selalu sama. "Ada rapat. Lagi ada proyek besar." Ia menjawab dengan nada kesal lalu masuk ke kamar. Setelah mandi, ia langsung tidur, bahkan tanpa menatap mata Dewi. Suatu malam, Dewi sedang menonton TV di ruang tengah. Ponsel Santoso di atas meja bergetar. Nama Mira muncul di layar. Dewi hanya menatap layar itu. Mira. Nama yang asing. Sepertinya nama perempuan. Hatinya terasa dingin. Saat itu, Santoso keluar dari kamar mandi. Melihat layar ponselnya, ia buru-buru mengambilnya. "Siapa?" tanya Dewi. "Oh, teman kantor." "Urusan kerjaan," jawab Santoso dengan santai. Lalu ia membawa ponselnya ke balkon, menutup pintu kaca, dan mulai menelepon. Suaranya tidak terdengar, tetapi Dewi bisa melihat ekspresi wajah suaminya. Ia tersenyum. Sudah lama Dewi tidak melihat suaminya tersenyum, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan padanya. Hatinya terasa semakin berat. Setelah selesai menelepon, Santoso masuk kembali. Dewi berpura-pura tidak tahu dan bertanya, "Ada masalah apa?" katanya. "Bukan apa-apa. Cuma soal rapat besok," jawab Santoso sambil menghindari tatapan Dewi dan menggaruk tengkuknya. Dewi tahu kebiasaan itu. Suaminya selalu melakukannya saat berbohong. Sesuatu yang ia sadari setelah hidup bersama begitu lama. Kecurigaan itu kini berubah menjadi keyakinan. Malam itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia menatap suaminya yang tidur mendengkur di sebelahnya. Wajahnya terlihat damai, seolah tidak terjadi apa-apa. "Apa aku terlalu sensitif?" Dewi mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin suamiku seperti itu. Tapi perasaan cemas itu tidak mudah hilang.
Beberapa hari kemudian, insiden lain terjadi. Saat Santoso sedang mandi, ponselnya berdering lagi. Dewi tanpa sengaja melihat layarnya. Mira. Mas, hari ini menyenangkan sekali, 3. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Mas. Hati. Tangan Dewi gemetar. Layar itu segera mati, tetapi pesan itu terukir jelas di matanya. Ini bukan lagi salah paham. Suara air terdengar dari kamar mandi. Dewi menjauhkan tangannya dari ponsel, seolah baru saja menyentuh benda panas. Santoso keluar dari kamar mandi. Kenapa? Kamu kelihatan pucat. Bukan apa-apa, jawab Dewi sambil memaksakan senyum, cuma sedikit lelah. Santoso hanya mengangguk tanpa curiga dan masuk ke kamar. Dewi yang sendirian terduduk lemas di sofa. Tangannya terus gemetar. Dadanya sesak. Sulit sekali untuk bernapas. Jadi ini semua nyata? Ia tidak mau percaya. Tapi apa yang dilihatnya tidak bisa dihapus. Selama beberapa hari, Dewi berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia memasak, membersihkan rumah, dan mencuci baju seperti biasa. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi di dalam hatinya, segalanya hancur berantakan. Mas, hari ini menyenangkan sekali. Pesan itu terus terngiang. Bahkan saat menutup mata, ia bisa melihatnya. Dewi bertanya pada dirinya sendiri, haruskah aku memastikannya? Bagaimana jika ini hanya kecurigaan yang akan merusak pernikahan kami? Namun, sekali kecurigaan itu muncul, ia tidak bisa berhenti. Suatu sore, setelah Santoso berangkat kerja, Dewi sedang membersihkan rumah sendirian. Saat membersihkan ruang kerja, ia membuka laci meja, tumpukan dokumen berantakan di dalamnya. Dewi hendak merapikannya saat sebuah amplop putih menarik perhatiannya. Laporan tagihan kartu kredit. Dewi ragu sejenak. Ini pertama kalinya ia membuka surat pribadi suaminya, karena mereka saling percaya. Tapi tangannya bergerak lebih dulu. Ia membuka amplop itu. Matanya terbelalak. Hotel. Butik mewah. Restoran mahal. Tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Jumlahnya pun luar biasa. Biaya hotel saja mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Apa ini? Gumam Dewi. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengingat rutinitas suaminya. Kantor, rumah, sesekali main golf. Hanya itu, tidak ada alasan untuk pergi ke hotel. Dan butik mewah? Santoso tidak pernah membelikannya barang mewah, bahkan untuk ulang tahun atau hari jadi pernikahan. Lalu, untuk siapa uang ini? Jawabannya sudah jelas. Dewi tidak bisa melepaskan laporan tagihan itu. Tangannya menggenggamnya begitu erat hingga kertas itu kusut. Hotel B, Hotel M, Hotel K. Tanggalnya cocok dengan hari-hari saat suaminya bilang ada rapat. Hari-hari ia pulang larut malam, atau bahkan subuh. Semuanya adalah tanggal pembayaran hotel. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat, rasa dikhianati menyelimuti seluruh tubuhnya. Dewi memotret laporan tagihan itu. Tangannya gemetar hebat sampai ia harus memotretnya berkali-kali. Ia merapikan laci seperti semula dan keluar dari ruang kerja. Ia duduk di sofa ruang tengah, menatap langit-langit dengan hampa. Mereka berjuang bersama saat susah. Ada masa-masa di mana mereka hanya makan mie instan. Dulu, mereka hanya punya satu sama lain. Tapi sekarang, air mata hampir jatuh, tapi Dewi menahannya. Ini belum pasti. Aku butuh lebih banyak bukti. Dewi mengambil ponselnya. Ia mencari kontak dan berhenti pada nama putrinya, Citra. Haruskah aku memberitahunya? Jari-jarinya ragu di atas tombol panggil. Setelah berpikir lama, ia akhirnya menekannya. Nada sambung berbunyi. 1, 2, 3 kali. Halo Bu? Kenapa telepon siang-siang? Suara Citra terdengar. Dewi membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Bu? Kenapa? Tanya Citra cemas. Dengan susah payah, Dewi akhirnya berbicara. Suaranya serak. Citra, kita harus ketemu. Keesokan harinya, Dewi bertemu dengan putrinya di sebuah kafe yang tenang di dekat rumahnya. Citra bilang ia menyelinap keluar saat jam makan siang.
Ia merapikan kacamatanya dan duduk di depan ibunya. Ada apa, Bu? Suara ibu aneh sekali kemarin, tanya Citra dengan wajah khawatir. Dewi tidak bisa langsung bicara. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Citra menggenggam tangan ibunya. Pelan-pelan saja, Bu, aku di sini. Dewi menghela napas dan mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan foto laporan tagihan kartu kredit yang telah diambilnya. Wajah Citra langsung mengeras. Apa ini? Kenapa banyak sekali tagihan hotel? Ibu juga tidak tahu. Ibu menemukannya saat membersihkan ruang kerja, jawab Dewi pelan. Citra memperbesar foto itu, memeriksanya dengan teliti. Tanggal, tempat, jumlah. Bu, ini tidak beres. Apa ibu sudah tanya ayah? Dewi menggeleng. Ibu takut. Citra terdiam sejenak, berpikir. Lalu, sambil kembali membenarkan kacamatanya, ia berkata dengan tegas, Bu, kita harus kumpulkan bukti dulu, jangan bertindak berdasarkan perasaan. Bukti? Bagaimana caranya? Rekam. Rekam apapun yang ayah katakan. Dewi tampak bingung. Rekam? Bagaimana caranya? Apa harus beli kaset? Citra tersenyum kecil. Bu, zaman sekarang siapa yang masih pakai kaset? Semua bisa dari ponsel. Dari ponsel? Coba lihat. Citra mengambil ponsel ibunya dan menunjukkan aplikasi perekam suara. Tekan tombol ini untuk mulai merekam. Dewi menatap layar itu dengan takjub. Zaman sudah canggih sekali, ya? Bu, ini serius, kata Citra. Dewi mengangguk. Ibu tahu. Ia tersenyum getir. Citra menggenggam tangan ibunya erat. Bu, ada aku. Aku akan selalu di pihak ibu, apapun yang terjadi. Kata-kata itu membuat mata Dewi berkaca-kaca. Genggaman hangat tangan putrinya adalah satu-satunya penghiburan saat ini. Terima kasih, Citra. Saat akan meninggalkan kafe, Citra berpesan, Bu, untuk sekarang bersikaplah seperti biasa. Jangan sampai ayah curiga. Kita kumpulkan lebih banyak bukti, baru kita putuskan. Baik. Dan kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Ya? Dewi menatap pundak putrinya. Kapan ia tumbuh menjadi begitu dewasa? Ia merasa dikuatkan. Dalam perjalanan pulang, Dewi berpikir. Ini belum pasti. Bisa jadi hanya salah paham. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu. Sesuatu telah hancur. Malam itu, Santoso pulang malam lagi. Ada rapat, katanya sambil menggaruk tengkuknya. Dewi hanya mengangguk pelan. Dan di dalam sakunya, ia menekan tombol rekam di ponselnya. Seminggu berlalu. Sesuai saran Citra, Dewi bersikap seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menunggu suaminya. Di luar, ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati, ia terus mengumpulkan bukti. Ia menemukan lebih banyak laporan tagihan kartu kredit, cukup untuk 3 bulan. Ada 12 kali pembayaran hotel. Semuanya di hotel yang sama. Hotel B di kawasan Kuningan. Ia menelepon Citra. Bu, ini sudah hampir pasti, tapi kita butuh bukti yang telak. Bukti telak? Ibu harus melihatnya sendiri. Tangkap basah, kata Citra tegas. Dewi ragu. Haruskah aku melakukannya? Bukankah lebih baik tidak tahu? Tapi ia tidak bisa terus seperti ini. Setiap malam ia tidak bisa tidur. Ia harus memastikannya. Hari itu pun tiba. Pagi itu, saat akan berangkat, Santoso berkata, malam ini ada pertemuan penting. Aku akan pulang malam. Baik, jawab Dewi. Mas, apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Santoso hanya diam dan menutup pintu. Pukul 5 sore, Dewi keluar rumah. Ia mengikuti alamat yang dikirimkan Citra. Hotel B di dekat kawasan Kuningan. Saat masuk ke lobi, lampu gantung yang megah berkilauan. Dewi duduk di sofa pojok, memakai kacamata hitam, dan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Jantungnya berdebar kencang. Tolong, semoga ini hanya salah paham. 1 jam berlalu. Tiba-tiba, pintu putar bergerak dan sesosok punggung yang familiar terlihat, Santoso. Napas Dewi tertahan. Di samping suaminya, berdiri seorang wanita muda.
Rambutnya bergelombang panjang, riasannya mencolok. Seluruh tubuhnya dibalut barang-barang mewah. Aroma parfum yang kuat tercium bahkan dari kejauhan. Aroma yang sama dengan yang ada di jas suaminya. Mereka bergandengan tangan. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Santoso. Santoso tersenyum dan membisikkan sesuatu. Wanita itu tertawa genit. Dewi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Itukah suamiku?" Mereka berjalan menuju lift. Santoso merangkul pinggang wanita itu. Gerakannya begitu natural, menunjukkan bahwa ini bukan yang pertama kali. Tangan Dewi gemetar. Dengan susah payah, ia mengangkat ponselnya dan menyalakan kamera. Ia memotret punggung mereka. Tepat sebelum masuk ke lift, Santoso mencium pipi wanita itu. Cekrek. Bukti itu terekam. Pintu lift tertutup. Mereka menghilang. Dewi membeku di tempatnya. Kakinya lemas. Ia berpegangan pada sandaran sofa untuk menopang tubuhnya. Jadi ini nyata. Pandangannya menjadi gelap. Sulit untuk bernapas. Seluruh masa mudaku kuberikan padanya. Aku berjuang bersamanya saat susah. Aku mendukungnya dari belakang saat ia bekerja keras. Dan inikah balasannya? Air mata mengalir di pipi Dewi. Ponselnya bergetar. "Citra. Bu, bagaimana? Ibu tidak apa-apa?" Dengan tangan gemetar, Dewi membalas pesan. Benar. Tak lama kemudian, Citra menelepon. "Bu, segera keluar dari sana." "Aku akan ke sana." Dewi tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Lampu gantung di lobi hotel masih berkilauan indah. Tapi di mata Dewi, semuanya gelap. Pernikahan yang telah dibangunnya selama puluhan tahun hancur berkeping-keping. Malam itu, Dewi pulang ke rumah. Santoso baru tiba lewat pukul 1 dini hari. Tercium bau alkohol, bercampur dengan aroma parfum itu. Dewi menunggunya di sofa ruang tengah. "Sudah pulang?" Santoso terkejut. "Kenapa belum tidur?" "Ada yang ingin aku bicarakan," kata Dewi tegas. "Besok saja." "Aku lelah," kata Santoso sambil melambaikan tangan. "Harus sekarang." Suara Dewi berbeda dari biasanya. Santoso berhenti. "Ada apa?" Dewi mengeluarkan ponselnya, menyalakan layar, dan menunjukkannya pada Santoso, foto yang diambilnya di lobi hotel. Santoso bersama wanita muda, bergandengan tangan, mencium pipinya. Wajah Santoso mengeras. "Apa ini?" "Seharusnya aku yang bertanya." "Apa ini?" jawab Dewi dingin. Tangannya gemetar, tetapi matanya menatap lurus ke arah suaminya. Santoso menatap foto itu sejenak, lalu mendorong ponsel itu. "Kau menguntitku," jawab aku. "Siapa wanita itu?" Santoso terdiam, menggaruk tengkuknya. Dewi mengeluarkan laporan tagihan kartu kredit. Ia menyebarkannya di atas meja. Biaya hotel puluhan juta sebulan. Butik mewah, restoran mahal. Padahal untukku sepeser pun tidak pernah kau keluarkan. Ekspresi Santoso berubah. Rasa paniknya hilang, digantikan oleh tatapan dingin. Lalu, Dewi bertanya tak percaya. "Hanya itu yang bisa Mas katakan?" "Iya, aku bertemu dengannya." "Memangnya kenapa?" jawab Santoso tanpa rasa bersalah. Dewi merasa telinganya salah dengar. "Apa katamu?" "Seperti yang kau dengar. Aku bertemu dengannya." Santoso duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan menatap Dewi. Wajahnya penuh keangkuhan. "Mas, kamu sudah gila?" kata Dewi dengan suara bergetar karena marah. "Yang gila itu aku. Menguntit suami sendiri, apa itu perbuatan seorang istri?" balas Santoso. Dewi terdiam. Santoso yang bersalah, tetapi ia justru menyalahkannya. "Jujur saja, aku sudah muak," lanjut Santoso. "Muak dengan apa?" "Hidup denganmu. Makanan yang itu-itu saja, omelan yang itu-itu saja, wajah yang itu-itu saja. Ada batasnya hidup dengan wanita tua." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantungnya. Pengabdian selama 26 tahun dianggap sebagai sesuatu yang membosankan. "Kita sudah hidup bersama begitu lama," kata Dewi dengan suara gemetar. "Ya. Terima kasih sudah mengurusku selama ini. Tapi sekarang,
Aku juga ingin menikmati hidupku, jawab Santoso acuh tak acuh. Ia berdiri dan menatap Dewi dari atas. Kita cerai saja. Apa? Seperti yang kau dengar. Kita selesaikan baik-baik. Kaki Dewi lemas. Ia berpegangan pada sandaran sofa. Cerai? Sekarang? Kenapa tidak? Hubungan kita sudah berakhir, kan? Kata Santoso dingin, seolah sedang membicarakan bisnis. Wanita itu. Apa kamu serius dengannya? Tanya Dewi lirih. Mira? Ya, aku serius. Dia wanita yang cocok untukku. Wanita yang cocok untukmu? Kamu terlalu kampungan. Pakaianmu, caramu bicara, pemikiranmu. Setelah bisnisku besar, aku jadi malu punya istri sepertimu. Seluruh tubuh Dewi bergetar. Entah karena marah atau sedih. Hari-hari perjuangan mereka bersama, malam-malam saat ia terjaga merapikan dokumen perusahaan, semuanya hancur oleh kata memalukan. Aku memalukan? Ya. Jadi, ayo kita akhiri baik-baik. Jangan mengemis seperti orang susah. Setelah mengatakan itu, ia masuk ke kamar. Brak, suara pintu yang dibanting menggema di ruang tengah. Dewi terduduk di lantai. Air mata mengalir di pipinya. Waktu yang begitu panjang, seluruh masa mudanya telah ia korbankan. Keesokan paginya, Dewi tertidur di sofa setelah menangis semalaman. Matanya bengkak. Terdengar langkah kaki di ruang tengah. Santoso. Ia sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Apa yang kamu katakan semalam? Serius? Tanya Dewi sambil duduk. Santoso sedang memasang dasi di depan cermin. Ia bahkan tidak menoleh. Iya, serius. Tidak bisakah kita pikirkan lagi? Pinta Dewi. Sudah kupikirkan. Ini keputusanku, potong Santoso tegas. Ia mengambil tasnya, baru kemudian menoleh pada Dewi, dan rumah ini atas namaku. Kau tahu, kan? Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Dalam seminggu, kau harus pergi. Pengacaraku akan menghubungimu, kata Santoso dingin. Ia membuka pintu. Tunggu, panggil Dewi cepat. Santoso berhenti. Apa? Bagaimana dengan uang pesangon? Aku punya hak atas itu. Santoso mendengus. Uang apa? Memangnya kamu menghasilkan uang apa? Saat perusahaanmu masih kecil, aku juga ikut bekerja. Selama 10 tahun. Kata Dewi menahan rasa sakit. Itu kan dulu. Sekarang ini perusahaanku. Apa yang sudah kau lakukan? Balas Santoso mengejek. Dewi menggigit bibirnya. Ia teringat hari-hari saat ia merapikan dokumen hingga larut malam, membersihkan kantor, dan membuatkan kopi. Apakah semua itu tidak ada artinya? Jangan norak. Kalau kau pergi baik-baik, aku akan berikan sedikit uang, kata Santoso sambil membuka pintu. Brak, pintu tertutup. Dewi menatap pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama. Berjuang bersama saat susah. Dan inikah akhirnya? Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini berbeda. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan. Dewi mengepalkan tangannya. Jangan norak. Kampungan. Memalukan. Sesuatu yang panas membara di dalam dadanya. Dewi mengambil ponselnya. Ia menelepon Citra. Bu, bagaimana? Tanya Citra panik. Citra, sekarang aku harus bagaimana? Jawab Dewi dengan suara bergetar. Di seberang telepon, napas Citra terdengar berat. Apa? Apa kata ayah? Dia menyuruhku pergi dalam seminggu. Katanya rumah ini atas namanya. Gila. Benar-benar gila. Kata Citra marah. Bu, untuk sementara tinggal di kosku saja. Ya, Dewi mengangguk. Suaranya tidak keluar. Bu, jangan menangis. Ada aku, kata Citra tegas. Kata-kata itu membuat Dewi menyeka air matanya. Baik. Setelah menutup telepon, Dewi melihat sekeliling rumah. Sofa di ruang tengah, meja makan di dapur, tempat tidur di kamar. Semuanya penuh dengan jejak tangannya. Dewi mulai berkemas. Tapi tidak banyak yang bisa ia bawa. Ia membuka laci dapur. Buku resep tua itu terlihat. Warisan dari ibu mertuanya. Dewi memasukkan buku itu ke dalam tasnya. Hanya ini yang harus ia bawa. Ia berdiri di depan pintu.
Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah yang penuh dengan kenangan selama 26 tahun. Dewi menutup matanya dan bergumam, "Lihat saja kau, Santoso." Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Angin musim kemarau berhembus, terasa dingin, tetapi tatapan mata Dewi membara. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Cerita yang sulit dipercaya, bukan? Tapi ini baru permulaan. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like. Dewi pergi ke kos Citra. "Bu, tidur di sini saja. Aku bisa tidur di sofa," kata Citra sambil menunjuk tempat tidur. "Jangan begitu. Ini kan kamarmu," tolak Dewi. "Sudah, tidak apa-apa. Kalau ibu nyaman, aku juga nyaman," jawab Citra tegas. Dewi menatap wajah putrinya. Kapan ia menjadi begitu dewasa? Hatinya terenyuh. Beberapa hari pertama, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya menatap langit-langit kamar dengan hampa. Rasanya hidupnya hancur dalam sekejap. Ia tidak nafsu makan dan tidak bisa tidur. Semuanya terasa sia-sia. Citra pulang kerja. "Bu, sudah makan?" "Sudah, sedikit," jawab Dewi lemah. Citra memeriksa kulkas. Bohong. Isi kulkas tidak ada yang berubah. Ia menghela napas dan duduk di samping ibunya. "Bu, jangan begini. Kalau ibu begini, berarti ibu kalah dari ayah." Dewi tidak menjawab. Citra menggenggam tangan ibunya. "Bu, jangan menyerah. Ibu harus bangkit. Makanlah sesuatu." Malam itu, Dewi mengeluarkan buku catatan tua dari tasnya. Buku resep warisan ibu mertuanya. Kertas yang menguning, tulisan tangan yang miring. Harta karun yang usang. Ia membalik halaman dan berhenti pada resep soto ayam. Bumbu harus ditumis sampai harum. Kaldu harus direbus minimal 1 jam. Ayamnya harus ayam kampung. "Hanya ini yang kumiliki," gumam Dewi. Saat itu Citra mendekat. "Bu, itu apa?" "Ini dari nenekmu." "Buku resep," jawab Dewi sambil menunjukkannya. Citra melihat buku itu. "Wah, ini sudah tua sekali." "Iya." Tiba-tiba mata Citra berbinar. "Bu, bagaimana kalau kita coba melakukan sesuatu dengan ini?" "Apa?" "Membuka warung makan. Warung kecil saja." "Lise?" Dewi menggeleng. "Dengan uang apa?" "Kita tidak punya apa-apa. Pasti ada uang pesangon, kan? Atau tabungan?" tanya Citra. Dewi berpikir. Ia punya sedikit tabungan. Uang yang ia kumpulkan untuk keadaan darurat. Sekitar 30 juta rupiah. "Ada sedikit." "Itu cukup," kata Citra dengan mata berbinar. "Kita bisa buka warung kecil." "Warung soto." "Warung soto?" "Iya, dengan keahlian ibu, pasti bisa. Aku yang akan urus promosinya. Kita sebarkan dari mulut ke mulut lewat internet." Dewi ragu. Memulai bisnis di usia 50-an? Ia takut. Tapi tidak ada pilihan lain. Ia tidak bisa hancur begitu saja. Seminggu kemudian, Dewi menyewa sebuah kios kecil. Di sebuah gang dekat stasiun, uang muka 20 juta, sewa bulanan 800 ribu. Sisa uangnya ia gunakan untuk membeli peralatan dapur bekas. Ia juga memasang papan nama, "Soto Ayam Ibu Dewi." Citra memotretnya dan mengunggahnya ke internet. "Cita rasa masakan ibu, resep warisan turun-temurun," tulisnya. Hari pertama, ada 3 pelanggan. Hari kedua, 5. Hari ketiga, 10. Pelanggan yang mencoba sotonya berkata, "Bu, ini enak sekali, jadi ingat masakan ibu saya akan datang lagi, bawa teman juga." Kata-kata itu membuat Dewi hampir menangis. Sudah lama ia tidak merasa dihargai. Jalan masih panjang. Tapi harapan mulai terlihat. Citra yang baru pulang kerja berkata, "Bu, hari ini ada 3 ulasan baru, semuanya bintang 5. Benarkah?" "Iya." Katanya soto ayam terenak seumur hidup. Dewi tersenyum. Senyum pertamanya setelah sekian lama. Di luar jendela, matahari terbenam. Cahaya dari warung kecilnya menerangi gang. Ini baru permulaan. 2 tahun berlalu, tahun 2022.
Warung Dewi telah berubah total. Dari 3 pelanggan menjadi 10, lalu 30. Saat makan siang, antrean mengular hingga ke ujung gang. Orang-orang yang lewat berkata, katanya soto ayam di sini enak sekali, viral di internet. Ini warung makan yang antreannya panjang. Unggahan Citra menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang memotret dan mengunggahnya, dan orang lain yang melihatnya datang berkunjung. Dewi bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan bahan-bahan. Ia menjaga warungnya hingga pukul 10 malam. Tangannya pecah-pecah, punggungnya sakit, tapi ia tidak berhenti. Ini bukan balas dendam. Ini adalah pembuktian nilainya. Warungnya pindah ke lokasi yang lebih besar. Lantai 1 sebuah ruko besar di depan stasiun. Mejanya bertambah, dan ia mempekerjakan 2 karyawan. Bu, lihat omzet bulan ini, kata Citra sambil menunjukkan ponselnya. Mata Dewi terbelalak. Ini benar? Iya, 30 juta rupiah sebulan, jawab Citra sambil tersenyum. Dewi tidak percaya. 2 tahun lalu ia diusir tanpa membawa apa-apa, dan sekarang ia bisa menghasilkan sebanyak ini. Air matanya hampir jatuh. Sementara itu, keadaan Santoso berbeda. Istri barunya, Mira, adalah sumber masalah. Begitu menikah, sifat aslinya keluar. Setiap hari ia membeli barang mewah dan berlibur ke luar negeri. Ia menggunakan kartu kredit perusahaan sesuka hatinya. Mas, belikan tas ini dong. Edisi terbatas, kata Mira. Lagi? Bulan lalu kan sudah beli, jawab Santoso kesal. Itu kan yang itu, ini beda. Apa Mas sudah tidak sayang lagi padaku? Dulu sama istri tuamu habis berapa banyak? Mira merajuk. Mendengar itu, Santoso tidak bisa membantah. Ironis, karena ia tidak pernah membelikan Dewi satupun barang mewah. Keuangan perusahaan juga memburuk. Santoso tidak bisa fokus karena harus terus menuruti kemauan Mira. Ia kehilangan kontrak penting, dan satu persatu karyawannya mulai pergi. Pak, dana bulan ini menipis, kata staf akunting dengan hati-hati. Apa? Kenapa? Tanya Santoso kaget. Staf itu menunjukkan laporan tagihan penggunaan kartu kredit Ibu Mira. Wajah Santoso pucat pasi. 50 juta rupiah dalam sebulan. Uang yang dihabiskan Mira. Gila. Gumam Santoso sambil memegangi kepalanya. Malam itu, Santoso pulang lebih awal. Saat masuk ke rumah, ia mendengar suara aneh. Suara tawa. Tawa Mira. Dan suara pria asing. Santoso perlahan berjalan ke ruang tengah. Mira sedang duduk di sofa. Di sebelahnya ada pria yang tidak ia kenal. Mereka sedang minum anggur. Apa-apaan ini? Tanya Santoso marah. Mira menoleh. Ia tidak terkejut. Justru wajahnya tampak kesal. Oh, sudah pulang? Ini temanku. Teman? Membawa laki-laki ke rumah? Teriak Santoso. Memangnya kenapa? Cuma main-main, jawab Mira acuh tak acuh. Santoso kehilangan kata-kata. Wanita yang membuatnya mencampakkan istrinya ternyata seperti ini. Ia mengalami hal yang sama. Inikah yang disebut karma? Aku pergi dulu ya, Mira. Sampai jumpa lagi, kata pria itu sambil berdiri. Setelah pria itu pergi, Santoso menatap Mira tajam. Beraninya kau melakukan ini padaku? Mira tertawa sinis. Memangnya Mas sudah memberiku apa? Akhir-akhir ini kan Mas juga tidak menghasilkan uang. Tangan Santoso gemetar menahan marah. Ia meninggalkan istrinya demi wanita ini. Ia mengusir orang yang telah menemaninya begitu lama. Dan inikah balasannya? Untuk pertama kalinya, Santoso merasakan penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. 1 tahun lagi berlalu. Tahun 2023. Warung Dewi telah menjadi waralaba. Dengan nama soto ayam Ibu Dewi, sudah ada 10 cabang di Jakarta saja. Citra yang membangun mereknya dan menghubungkan dengan investor. Dewi yang menjaga resep dan kualitas rasa. Bu, kita dapat permintaan dari Surabaya dan Medan, kata Citra bersemangat. Sampai ke sana? Tanya Dewi kaget. Iya. Sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Dewi tidak percaya. 3 tahun lalu, ia diusir tanpa apa-apa, dan sekarang ia telah menjadi seorang pengusaha.
Sementara itu, Santoso berada di titik terendah. Mira akhirnya meninggalkannya. Setelah uang Santoso habis, ia pergi dengan pria lain, sambil membawa lari aset-asetnya. Tidak banyak yang tersisa di rekeningnya. Perusahaannya juga bangkrut. Utang menumpuk, semua karyawan pergi. Kantornya disita. Santoso sendirian. Lalu, sebuah kabar aneh sampai ke telinganya. Soto ayam Ibu Dewi itu, yang punya mantan istrimu? Ya, kata seorang kenalannya. Apa, Dewi? Tanya Santoso kaget. Awalnya ia tidak percaya. Wanita yang ia usir bisa sukses? Tidak mungkin. Ia mencari di internet. Soto ayam Ibu Dewi, tembus 30 cabang nasional. Kuliner wajib coba, kisah sukses pendiri, Ibu Dewi. Ada foto Dewi di artikel itu. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya modis. Ia tersenyum. Wajah Santoso menegang. Tidak mungkin. Kemarahan memuncak. Dirinya hancur, sementara wanita yang ia kampakkan hidup dengan baik. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Santoso bertemu dengan teman lamanya. Di sebuah bar, ia mengeluh. Kau tahu? Mantan istriku katanya sukses besar buka warung. Oh, aku dengar. Soto ayam Ibu Dewi, kan? Jawab temannya. Paling bertahan berapa lama? Sebentar lagi juga bangkrut. Cuma warung kecil, beruntung saja bisa terkenal, dengus Santoso. Tidak juga. Katanya bisnisnya besar sekali sekarang. Dapat investasi juga, kata temannya. Investasi? Tanya Santoso tak percaya. Wanita yang ia ceraikan mendapatkan investasi? Rasa iri dan marah bercampur aduk. Pulang ke rumah, Santoso mencari media sosial Dewi. Akun bisnis yang dikelola Citra. Banyak foto di sana. Foto pembukaan cabang baru, ulasan pelanggan, foto bersama karyawan. Dewi tampak bahagia. Santoso melempar ponselnya. Wanita itu. Malam itu, Santoso pergi ke depan restoran Dewi, cabang utama di Jakarta Selatan. Meskipun sudah malam, antreannya masih panjang. Santoso mengamati dari seberang jalan. Ia bisa melihat Dewi di dalam. Menyapa pelanggan, berbicara dengan karyawan. Ia terlihat begitu percaya diri. Santoso terkejut. Dan ia mulai menyimpan dendam dengan perasaan sengsara. Tidak akan kubiarkan wanita itu bahagia. 2 tahun lagi berlalu. Musim semi 2025. Dewi sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Ia sedang mencari furnitur untuk interior cabang barunya. Soto ayam Ibu Dewi kini memiliki 60 cabang di seluruh Indonesia. Omzet tahunan mencapai 300 miliar rupiah. Dewi telah menjadi seorang pengusaha wanita yang disegani. Rambutnya dicat rapi, ia mengenakan setelan kerja yang modis. Tatapan matanya penuh percaya diri. Ia adalah orang yang sama sekali berbeda dari wanita yang diusir 5 tahun lalu. Saat sedang melewati lobi utama, sebuah suara yang familiar memanggilnya. Dewi? Dewi menoleh. Santoso. Ini pertemuan pertama mereka setelah 5 tahun. Penampilan Santoso telah berubah total. Pundaknya membungkuk, pakaiannya kusut, wajahnya tidak terawat. Matanya sayu, dan terlihat menyedihkan. Inilah wujud seorang pria yang dicampakkan oleh istri mudanya, kehilangan perusahaan, dan hidup sebatang kara. Inikah akhir dari karma? Dewi menatapnya dengan tenang. Santoso mendekati Dewi. Ia memandangnya dari atas ke bawah, matanya terbelalak. Hei, kamu. Kenapa penampilanmu jadi begini? Dewi tidak menjawab. Ia hanya menatap Santoso. Karena tidak ada jawaban, Santoso mendengus sambil menggaruk tengkuknya. Wah, ganti baju baru, ya? Pinjam uang dari mana? Dewi tetap diam. Ia hanya menatap Santoso. Dulu, kata-kata itu pasti akan menyakitinya, tetapi sekarang tidak terasa apa-apa. Keheningan Dewi membuat Santoso semakin mengejek. Kukira kau hidup seperti gelandangan. Siapa yang menolongmu? Punya pacar baru? Dewi hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Sikap tenangnya itu justru memancing amarah Santoso, suaranya meninggi. Kenapa diam saja? Kau meremehkanku?
Barulah Dewi membuka mulutnya. Mas Santoso. Suaranya tenang. Santoso tersentak. Bagaimana kabarmu sekarang? Mbak Mira baik-baik saja, tanya Dewi. Wajah Santoso mengeras. Pertanyaan itu menusuk titik terlemahnya. Mira telah pergi dengan pria lain setelah uangnya habis, membawa lari semua hartanya. Yang tersisa untuk Santoso hanyalah utang. Bukan urusanmu, jawab Santoso dengan gigi terkatup. Dewi mengangguk pelan. Aku hanya penasaran. Kalau begitu, aku permisi dulu. Aku sedang sibuk. Dewi berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Jangan sombong. Cuma punya warung kecil saja. Teriak Santoso dari belakang. Dewi tidak berhenti. Ia bahkan tidak menoleh. Apa yang membuatnya sombong seperti itu? Sebentar lagi juga bangkrut, gumam Santoso pada dirinya sendiri. Meskipun berkata begitu, ia merasa cemas. Penampilan Dewi yang berubah membuatnya gelisah. Saat itulah, pintu utama pusat perbelanjaan terbuka, sebuah mobil Alphard hitam meluncur mulus, pintu belakang terbuka dan seorang asisten pribadi turun. Ia membungkuk hormat pada Dewi. Ibu Direktur, mobil sudah siap. Wajah Santoso pucat pasi. Ibu Direktur, Alphard, asisten? Santoso membeku di tempat. Kakinya lemas. Wanita yang ia ceraikan mendapatkan perlakuan seperti itu. Ia tidak bisa percaya. Asisten itu membungkuk pada Dewi. Dua staf lain menyusul di belakangnya. Ibu. Lokasi rapat sore ini sudah dikonfirmasi, lapor asisten itu. Ibu. Ada telepon dari cabang Surabaya, kata staf lainnya. Ibu Direktur, Ibu Direktur. Kata itu terus terngiang di telinga Santoso. Apa itu? Gumam Santoso. Kakinya bergetar. Saat itu, seorang staf pusat perbelanjaan berlari menghampiri Dewi dengan senyum lebar. Oh, Ibu Direktur. Ibu Dewi, pemilik soto ayam Ibu Dewi, kan? Dewi mengangguk. Iya, betul. Saya penggemar berat soto di warung Ibu. Rasanya seperti masakan ibu saya, kata staf itu sambil menyatukan kedua tangannya. Dewi tersenyum senang. Santoso hanya bisa menatap pemandangan itu dengan hampa. Wanita yang ia ceraikan telah menjadi orang terkenal. Santoso berjalan sempoyongan mendekati Dewi. Tunggu sebentar. Dewi menoleh. Wajahnya tenang. Ada apa? Itu. Benar-benar. Warungmu. Soto ayam Ibu Dewi? Tanya Santoso dengan suara bergetar. Iya, itu bisnis saya, jawab Dewi. Mulut Santoso ternganga. Katanya sudah 60 cabang? Di seluruh Indonesia. Surabaya, Medan, Makassar. Santoso kehilangan kata-kata. Pikirannya kosong. Dewi melangkah lebih dekat. Ia menatap lurus ke arah Santoso. Mas Santoso, ingat soto ayam buatanku? Santoso tersentak. Apa? Satu-satunya masakan yang kau akui. Kau selalu bilang soto ayam buatanku adalah yang terenak di dunia. Mata Santoso terbelalak. Ia ingat. Saat mereka masih susah, mereka sering makan nasi dengan semangkuk soto ayam. Saat itu, ia memang selalu memujinya. Dewi tersenyum. Aku memulainya dengan resep itu, resep warisan dari ibumu. Santoso tidak bisa berkata apa-apa. Resep dari tangan yang kau bilang kampungan dan kau campakkan. Sekarang, resep itu bernilai ratusan miliar, lanjut Dewi. Wajah Santoso menegang. Rasa malu menyelimutinya. Hal-hal yang ia remehkan dan buang kini membuat Dewi bersinar. Kata-katanya dulu, kampungan dan memalukan, kini kembali padanya seperti bumerang. Orang-orang mulai berkerumun. Itu loh, pemilik soto ayam Ibu Dewi. Wah, aku langganan di sana, aslinya lebih cantik, ya. Suara bisik-bisik terdengar. Semua mata tertuju pada Dewi. Santoso berdiri dengan menyedihkan di antara mereka. Tidak ada yang memandangnya. Mas Santoso, apa kau ingat apa yang kau katakan padaku 5 tahun lalu? Santoso tidak bisa menjawab. Jangan norak. Pergi baik-baik, kata Dewi. Suaranya tenang. Berkat itu, aku pergi baik-baik. Dan memulai lagi, bibir Santoso bergetar. Ibu, sudah waktunya, kata asisten itu. Baik,
Ayo pergi, kata Dewi sambil mengangguk. Ia berjalan menuju mobil. Santoso hanya bisa menatap punggungnya dengan hampa. Tepat saat Dewi akan masuk ke mobil, tunggu. Santoso berlari menghampirinya, napasnya terengah-engah. Dewi berhenti, tapi tidak menoleh. Dewi. Kumohon, sebentar saja, kata Santoso dengan suara serak. Sikapnya benar-benar berbeda. Ejekannya hilang, hanya tersisa keputusasaan. Dewi perlahan berbalik. Santoso berdiri di depannya, bahunya terkulai. Matanya berkaca-kaca. Tolong aku. Perusahaanku bangkrut. Utangku menumpuk. Mira kabur membawa semua uangku. Aku benar-benar sudah habis, kata Santoso dengan suara bergetar. Dewi hanya menatapnya tanpa kata. Santoso melangkah lebih dekat. Kumohon, demi masa lalu kita. Berapa lama kita hidup bersama? Masa lalu, akhirnya Dewi bereaksi. Santoso terdiam. Selama masa lalu itu, apa yang kau katakan padaku? Bosan hidup dengan wanita tua. Kampungan dan memalukan. Jangan norak. Setiap kata menusuk hati Santoso seperti belati. Baru sekarang ia sadar betapa tajam kata-katanya dulu. Dewi mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah buku catatan tua. Sampulnya menguning, tulisannya miring. Kau tahu ini? Santoso menggeleng. Ini buku resep warisan dari ibumu. Semua rahasia masakan keluargamu ada di sini. Dewi mengangkat buku itu. Saat diusir, hanya ini yang kubawa. Hanya ini yang kumiliki. Mata Santoso bergetar. Tapi tahu tidak? Hal-hal yang kau anggap tidak berguna dan kau buang, justru yang membuatku berdiri di sini sekarang, kata Dewi sambil memasukkan kembali buku itu ke tasnya. Lutut Santoso lemas. Ia jatuh terduduk di lantai di depan pusat perbelanjaan. Orang-orang yang lewat meliriknya. Aku salah. Aku sudah gila waktu itu. Kumohon maafkan aku. Pinjami aku uang. Atau berikan pekerjaan apa saja. Kumohon, kata Santoso sambil menunduk, bahunya bergetar. Ia menyatukan kedua tangannya, memohon. Suasana menjadi hening. Semua orang memperhatikan. Dewi menatap Santoso untuk waktu yang lama. 5 tahun lalu, dirinya lah yang menangis dan memohon di hadapan pria itu. Siapa sangka dunia bisa berbalik seperti ini? Lalu ia membuka mulutnya. Mas Santoso, apa kau ingat apa yang kau katakan padaku 5 tahun lalu? Santoso mengangkat kepalanya. Kau bilang, nanti kuberikan seadanya. Wajah Santoso memerah dan pucat bergantian. Rasa malu yang luar biasa menyelimutinya. Dewi mengeluarkan dompet dari tasnya. Ia mengambil beberapa lembar uang 50 ribuan dan mengulurkannya di depan Santoso. Ini. Uang yang sesuai dengan levelmu. Mata Santoso terbelalak. Pergilah beli mie instan. Seperti yang pernah kau lakukan padaku, kata Dewi dingin. Santoso menatap uang itu. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Beginikah rasanya menerima kembali perlakuan yang pernah ia berikan? Penghinaan yang luar biasa. Dewi berbalik. Dengan mulut yang dulu menghina wanita tua, sekarang kau mengemis? Maaf, aku sibuk. Jaga kesehatanmu. Ia masuk ke dalam mobil tanpa menoleh. Pintu tertutup. Alphard hitam itu meluncur pergi. Santoso tetap terduduk di lantai, menatap mobil yang menjauh. Di tangannya, beberapa lembar uang 50 ribuan tergenggam kusut, persis seperti yang pernah ia lakukan pada Dewi 5 tahun lalu. Air mata mengalir di pipi Santoso. Tapi tidak ada seorang pun yang bersimpati padanya. Di dalam mobil yang hening, Dewi menatap keluar jendela. Pusat perbelanjaan itu semakin menjauh. Ponselnya berdering. Citra. Bu, di mana? Tadi Kemal, kan? Iya, ini baru jalan pulang, jawab Dewi. Ada apa, Bu? Suaranya aneh, tanya Citra khawatir. Dewi terdiam sejenak. Ibu ketemu ayah, jawabnya pelan. Di seberang telepon, napas Citra tertahan. Apa? Ketemu ayah? Iya, tidak sengaja di mal. Dia bilang apa? Minta pinjam uang. Minta tolong, jawab Dewi sambil menatap keluar jendela. Citra menghela napas. Ayah keterlaluan sekali.
Setelah berbuat seperti itu pada ibu. Terus, ibu bilang apa? Dewi berpikir sejenak, mengingat kejadian tadi. Ibu kasih beberapa lembar 50 ribuan. Apa? Tanya Citra kaget. Seperti yang pernah dia lakukan pada ibu. Ibu hebat sekali. Dewi tersenyum. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa lega. Ibu lega, tanya Citra. Dewi berpikir. Sejujurnya, ia tidak merasa senang. Ia tidak pernah ingin melihat Santoso menderita. Tidak ada rasa puas dari balas dendam. Tapi ia juga tidak menyesal. Bukan lega, tapi rasanya semua sudah benar-benar berakhir. Berakhir? Iya. Selama 5 tahun ini, masih ada yang mengganjal di hati. Semacam rasa sakit hati. Tapi setelah melihatnya hari ini, ibu sadar. Ini bukan tentang siapa yang menang, tapi kami hanya menempuh jalan yang berbeda. Dia dengan hidupnya, aku dengan hidupku. Sepertinya sekarang ibu tidak perlu lagi memikirkannya. Citra mendengarkan dalam diam. Ibu sudah bekerja keras. Mata Dewi berkaca-kaca. Kamu juga. Tanpamu waktu itu, ibu tidak akan bisa bangkit. Bukan begitu, semuanya karena usaha ibu sendiri. Tidak. Karena ada kamu di sampingku, ibu bisa bertahan. Terdengar isakan kecil dari seberang telepon. Bu, malam ini aku ke sana, ya. Kita makan enak. Iya, nanti ibu masakan soto ayam, jawab Dewi sambil tersenyum. Memang soto ayam ibu yang terbaik. Dewi tertawa. Setelah menutup telepon, ia kembali menatap keluar jendela. Ia teringat hari saat ia diusir 5 tahun lalu. Malam-malam menangis di lorong yang dingin, hari-hari yang ia habiskan di kos sempit putrinya. Dulu, ia pikir semuanya sudah berakhir. Ternyata tidak, itu bukan akhir, melainkan awal. Dewi menatap tangannya yang kapalan dan kasar. Tangan yang selama 5 tahun meracik bumbu, merebus kaldu, dan membesarkan usahanya. Dengan tangan inilah, ia bangkit kembali. Bukan karena disuruh, tapi atas kekuatannya sendiri. Mobil tiba di depan kantornya. Dewi membuka pintu dan turun. Gedung kantor pusat soto ayam Ibu Dewi berdiri di hadapannya. Sambil menatap gedung itu, Dewi bergumam, hiduplah dengan baik, Santoso. Aku akan menempuh jalanku sendiri. Angin musim semi berhembus, menerbangkan rambutnya. Senyum damai terukir di wajahnya. Beberapa bulan berlalu. Musim gugur 2025. Dewi berdiri di depan cabang ke-60 yang baru dibuka. Papan nama soto ayam Ibu Dewi berkilauan di bawah sinar matahari. Bu, ayo foto, kata Citra sambil mengangkat ponselnya. Dewi tersenyum di depan papan nama. Cekrek, bagus hasilnya. Nanti aku unggah di website, kata Citra. Jangan diunggah terus. Sudah cukup, kata Dewi. Tidak bisa. Aku harus pamer kalau ibuku yang terhebat, jawab Citra sambil tertawa. Dewi ikut tertawa. Malam harinya, mereka makan bersama di restoran pusat. Soto ayam mendidih di atas kompor kecil. Bu, bahagia? Tanya Citra. Sambil menyantap sesendok soto, Dewi berpikir. Iya, bahagia. 5 tahun lalu, ibu tidak pernah membayangkan akan seperti ini. Aku juga. Tapi ini semua karena ibu berhasil, kata Citra sambil menggenggam tangan ibunya. Tetap sehat ya, Bu. Jaga cita rasa ini selamanya. Iya, ibu janji. Jawab Dewi sambil tersenyum. Mereka saling menatap dan tersenyum. Di saat yang sama, di sebuah kamar kos di pinggiran Jakarta, Santoso duduk sendirian. Kamar sempit itu berantakan. Di wastafel, tumpukan bungkus mie instan menumpuk. Santoso sedang membaca berita di ponselnya. Soto ayam Ibu Dewi tembus 60 cabang, omzet tahunan dekati 400 miliar. Ada foto Dewi di artikel itu, tersenyum cerah. Santoso meletakkan ponselnya. Ia menghela napas. Wanita yang ia kampakkan bersinar begitu terang. Dan dirinya di sini hanya memasak mie instan. Semuanya adalah buah dari perbuatannya sendiri. Santoso menatap keluar jendela. Penyesalan tidak ada gunanya. Ini semua adalah hasil yang ia ciptakan sendiri. Kembali ke restoran Dewi.
Setelah selesai makan, Dewi mengunci pintu restorannya. Ia berjalan bersama Citra. "Bu, lagi mikirin apa?" "Tidak ada. Hanya saja. 5 tahun lalu, di hari itu, ibu benar-benar berpikir semuanya sudah berakhir." "Iya, tapi ternyata tidak. Justru dari situlah semuanya dimulai. Hidup ini memang tidak terduga. Di saat kita pikir ini adalah akhir, bisa jadi sebuah jalan baru terbuka." Citra mengangguk. "Ibu sudah membuktikannya." "Iya, ibu sudah membuktikannya," kata Dewi sambil tersenyum. Mereka berjalan berdampingan di bawah cahaya lampu jalan yang hangat. Hari saat ia diusir bukanlah akhir. Justru, itu adalah awal dari hidupnya yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan.